semuanya. Selamat pagi, Pak. Apa kabar hari ini? Sehat, Pak. Bagaimana dengan Bapak? Alhamdulillah, syukurlah kita masih diberikan kesehatan sehingga kita masih dapat melanjutkan aktivitas pembelajaran kita pada kesempatan ini. Sebelum kita memulai pelajaran, kita berdoa dulu. Silakan satu orang pemimpin doa. Sebelum kita memulai pelajaran kita, ada baiknya kita berdoa menurut agama kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih untuk Melani sudah memimpin doa kita pada kesempatan ini. Kemudian kita lanjutkan. Adakah yang tidak hadir hari ini? Tidak, Pak. Semuanya hadir. Syukurlah ya, semua bisa hadir untuk mengikuti pelajaran kita hari ini. Bapak berharap kalian harus tetap semangat ya. Iya, Pak. Dan tolong jangan lupa untuk tetap menjaga kebersihan, baik lingkungan sekolah maupun kelas kita. Coba perhatikan dulu sekitarnya, apakah masih ada sampah, supaya dikutip. Oke, selanjutnya tolong juga diperhatikan kebersihan dirinya, kerapihan supaya rapikan semua pakaiannya, posisinya juga, posisi duduknya. Oke. Dan pesan Bapak juga supaya tetap menjaga yang namanya protokol kesehatan. Mari kita ikuti. Kenapa? Karena di negara kita sekarang masih ada pandemi COVID-19. Jadi kita itu harus tetap ikuti protokol kesehatan ya, supaya kita terhindar dari wabah tersebut. Moga-moga ya wabah ini segera berlalu dari daerah kita ini khususnya dan umumnya dari negara kita, supaya kita bisa kembali belajar normal seperti biasa. Oke? Kemudian apakah anak-anak sudah siap untuk belajar hari ini? Sudah, Pak. Oke, Bapak berharap selama proses pembelajaran berlangsung kalian itu harus tetap proaktif ya. Oke, baiklah, sebelumnya kita sudah membahas materi mengenai masa Orde Baru. Ayo, siapa yang masih ingat apa itu Orde Baru? Silakan, Kak. Orde Baru adalah sebutan bagi masa pemerintahan Presiden Soeharto di Indonesia. Oke, bagus. Ada yang mau menambahi? Saya, Pak. Silakan. Sarah. Latar belakang lahirnya Orde Baru. Orde Baru lahirnya dari diterbitkan surat perintah 11 Maret pada tahun 1966 yang kemudian menjadi dasar legislatifnya. Oke, bagus. Ada yang mau menambahi lagi? Saya, Pak. Silakan, Debrina. Kehidupan politik masa Orde Baru awal-awal dinilai membawa angin segar sebab banyak perubahan-perubahan dan gebrakan baru dari Presiden Soeharto yang membawa pembangunan besar bagi Indonesia. Namun, lama-kelamaan politik Presiden Soeharto dirasa janggal sebab ia selalu terpilih setiap tahun dan mendapat julukan Presiden seumur hidup dengan jabatan terlama. Oke, bagus. Ada lagi yang mau menambahi? Saya, Pak. Silakan, Dewi. Dan programnya pemerintah Orde Baru merupakan dua kebijakan ekonomi, yakni jangka panjang dan jangka pendek. Oke, karena jawabannya tadi semua bagus-bagus, maka mari kita berikan aplaus tepuk tangan. Oke, baik. Untuk materi kita sekarang adalah coba perhatikan, ini ada gambar. Ya, ini coba perhatikan gambar berikut. Oke, siapa kira-kira bisa? Saya, Pak. Silakan. Gambar Presiden Soeharto yang sedang berpidato. Oke, bagus. Ada yang mau menambahi? Saya, Pak. Ya, emangnya? Gambar demonstrasi. Iya, gambar sedang demonstrasi. Nomor kedua. Ada lagi yang mau menambahi? Oke, baik. Kalau tidak ada, ya. Kemudian coba perhatikan
Melalui model pembelajaran problem based learning, peserta didik diharapkan mampu menelaah lahirnya gerakan reformasi dengan tepat. Kedua, menganalisis kondisi politik pada masa reformasi dengan baik dan benar. Kemudian yang ketiga, menganalisis kondisi ekonomi pada masa reformasi dengan baik dan benar. Ya, sudah bisa dipahami nak? Bisa, Pak. Itulah tujuan pembelajaran kita yang akan kita capai pada kesempatan kali ini. Kemudian, apakah kalian pernah mendengar kata reformasi? Ayo beri tangan, siapa yang pernah mendengar? Oke. Apa itu reformasi? Siapa yang bisa? Saya, Pak. Iya, silakan Indonesia. Masa reformasi adalah masa setelah berakhirnya pemerintahan Soeharto atau masa Orde Baru. Oke, ada yang mau menambahi? Saya Pak. Silakan Nana. Pengertian reformasi adalah perubahan secara drastis untuk perubahan dalam bidang sosial, politik, atau agama dalam suatu masyarakat atau negara. Oke, bagus. Ada lagi yang mau menambahi? Saya Pak. Silakan. Masa reformasi adalah perubahan terhadap suatu sistem yang telah ada pada suatu masa. Oke, bagus ya. Jawabannya bagus-bagus. Coba perhatikan pengertian reformasi. Ini reformasi adalah suatu perubahan yang terjadi secara drastis, di mana tujuannya adalah untuk perbaikan di bidang sosial, politik, agama, dan ekonomi dalam suatu masyarakat atau negara menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. Kemudian, reformasi di Indonesia adalah masa setelah berakhirnya pemerintahan Orde Baru. Tayangan video berikut simak baik-baik karena ini nanti adalah sebagai bahan kalian untuk diskusi kelompok. Pandangan pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat dan pimpinan fraksi-fraksi yang ada di dalamnya dari jabatan saya sebagai Presiden Republik Indonesia terhitung sejak saya bacakan pernyataan ini. Ya, itu tadi tayangan video singkat yang sudah sama-sama kita lihat, di mana Presiden Soeharto menyatakan mundur dari jabatannya sebagai presiden, pertanda berakhirnya masa Orde Baru dan digantikan oleh masa Reformasi. Baiklah, sekarang Bapak akan membagi kalian berkelompok karena metode yang kita gunakan untuk pembelajaran ini adalah diskusi kelompok. Oke, coba dulu untuk membagi kelompok kita berhitung aja, mulai dari sebelah sini. Misalnya sebutkan nomor 1, 2, 3, 4, lanjut lagi 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Nanti siapa yang dapat nomor 1 berarti dia tergabung di kelompok 1. Siapa yang dapat nomor 2 tergabung di kelompok 2. Siapa yang dapat nomor 3 tergabung di kelompok 3. Oh ya, siapa yang dapat nomor 4 dia tergabung di kelompok 4. Kemudian untuk posisinya nanti kelompok 1 di sini, kelompok 2 di sini, kelompok 3 di sini, kelompok 4 juga di sana. Bisa dipahami nak? Bisa, Pak. Oke, kita mulai berhitung. Silakan. 1. Nah, ayo silakan dibentuk kelompoknya. Nah, sekarang silakan
perwakilan setiap kelompok maju ke depan, ya, satu-satu orang untuk mengambil. Ini ada undian, ya, undian apa namanya, warna kelompoknya. Nah, ini kelompok ini dapat warna apa? Warna hijau. Oke, silakan kemari. Ini warna pink. Silakan maju. Ini warna biru. Iya, silakan juga. Oke, berarti yang sana warna putih ya. Oke, silakan. Ya, silakan dipakai topi sesuai dengan nomornya juga tadi. Ya, waktu membagi kelompok. Dan silakan dipakai. Oke, mantap ya. Nah, sebentar Bapak akan membagi LKPD untuk bahan kalian mengerjakan tugas ya. Oke, coba perhatikan kemari. Jadi, untuk mengerjakan tugas dari LKPD, setiap yang nomor 1, berarti dia mengerjakan tugas nomor 1, yang nomor 2 mengerjakan tugas nomor 2, yang nomor 3 mengerjakan tugas nomor 3. Bisa dipahami, nak? Bisa. Oke, silakan dikerjakan dengan baik. Karena Bapak akan menilai kalian, ya, nilai sikap dan juga keterampilannya. Waktunya 20 menit, silakan. Ada masalah? Inisial? Silakan, tidak apa-apa. Kalau diskusi belok ini bisa ya. Suara apa? Namanya diskusi. Diskusi sama teman boleh. Sekarang bersama. Kalau ada yang mau bertanya juga silakan. Ya, mana itu diskusi? Ya, bagi yang punya HP juga bisa melihat sumbernya dari internet. Jawabannya boleh.
kita pada kegiatan persentase ya. Jadi coba perhatikan nanti setiap peserta dari masing-masing kelompok supaya mempresentasikan hasil daripada kerja kelompoknya. Oke, kita mulai dari kelompok biru. Silakan yang pertama maju nomor 1 ya. Jadi masing-masing nomor 1 ya. Perwakilan tiap kelompok supaya maju ke depan untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Silakan. Ya, silakan mengambil tempat. Oke, siapa yang duluan? Iya, silakan Hana. Boleh. Selamat pagi semuanya. Saya Hana Simatupang, perwakilan dari kelompok hijau akan mempresentasikan hasil analisis kami. 1. Menelaah lahirnya gerakan reformasi dan krisis sosial dan muncul pula krisis hukum, identitas, budaya, dan moral. Oke, bagus. Sudah. Ada yang mau menambahi? Silakan, Nesia. Selamat pagi semuanya. Perkenalkan, nama saya Ignacia Sebalenggolan, perwakilan dari kelompok biru dan sentralistik kasus KKN dan adanya krisis moneter. Oke, bagus. Ada yang mau menambahi lagi? Oke, mari kita berikan tepuk tangan. Iya, silakan kembali ke tempat duduknya masing-masing. Ya, tadi nomor 1 menelaah akhirnya gerakan reformasi. Jadi di sini ada 5 poin ya. Akhirnya gerakan reformasi. Yang pertama, terjadinya krisis moneter tahun 1997 di Asia Tenggara. Kemudian yang kedua, maraknya praktek korupsi, kolusi, nepotisme atau KKN pada masa Orde Baru. Ya, sehingga menimbulkan gejolak dari masyarakat ya, untuk membentuk sebuah gerakan yang namanya gerakan reformasi. Kemudian yang berikut, hasil pembangunan tiap daerah tidak merata. Ya, karena pada saat masa Orde Baru itu pembangunan itu umumnya berpusat di Pulau Jawa. Sementara daerah-daerah yang lain, misalnya di Sumatera, di Kalimantan, Sulawesi maupun Irian Jaya kurang mendapat perhatian dari pemerintah. Ya. Kemudian yang berikut, yang keempat, dominasi Partai Golkar di bidang politik. Ya, dominasi Partai Golkar, partai golongan karya, ini sangat mendominasi di masa Orde Baru. Beda dengan sekarang. Kalau di masa sekarang reformasi ini berganti-ganti yang menjadi nomor 1. Tapi di masa Orde Baru itu Partai Golkar itu mendominasi, selalu menjadi PM6. Ya, jadi menimbulkan ya barisan sakit hati atau tidak terima di antara kalangan masyarakat. Kemudian yang terakhir, retapnya kekuasaan Orde Baru. Ya, akibat dari semua permasalahan tadi yang di atas yang sudah Bapak sampaikan, ya, maka secara perlahan-lahan kekuasaan Orde Baru itu mulai kehilangan janjinya. Oke, bisa dipahami? Bisa. Inilah untuk pembahasan kita nomor 1. Kemudian kita lanjut untuk presentasi berikutnya. Tadi dari kelompok mana? Biru ya? Sekarang kelompok mana yang bersedia? Iya, pink. Silakan kita mulai dari ya nomor 2. Semua yang nomor 2 silakan supaya mengambil posisi di depan. Oke, siapa yang mulai duluan? Oke, mulai. Selamat pagi semuanya, saya Melani Simatupang dari kelompok Pink ingin menganalisis kondisi politik pada masa awal reformasi yang menyebabkan persaingan antar golongan. Oke, baik jawabannya. Ada yang mau nambahi? Iya, silakan. Saya bilang. Hai, saya Sabila Simatupang, hasil analisis kami dari kelompok biru. Subtema kondisi politik pada masa awal reformasi, hasil analisis. Banyak permasalahan politik, diantaranya terjadi sistem politik partai yang menyebabkan persaingan antar golongan.
dan jatuh bangunnya kabinet yang menyebabkan perintah. Nah, jawabannya bagus. Ada lagi yang mau menambahi? Oke, sini ada yang mau menambahi? Silakan. Oke, silakan kita berikan aplaus tepuk tangan. Oke, silakan boleh kembali ke tempat dulunya. Ya, coba perhatikan. Iya, ini ada perkembangan politik masa reformasi, ya. Ada di sini 4. Yang pertama, sidang istimewa MPR Majelis Permusyawaratan Rakyat tahun 1998. Kemudian ada otonomi daerah, di mana setiap daerah itu diberikan kewenangan untuk mengurus daerahnya masing-masing. Kemudian yang ketiga ada pencabutan pembatasan partai politik. Artinya pada masa Orde Baru itu kan ada yang diperbolehkan cuma 3 partai, tripartai. Jadi ini di masa reformasi tidak dibatasi lagi, cuma 3. Jadi boleh lebih dari 3. Kemudian yang berikut ada penghapusan dui fungsi ABRI. Jadi ABRI itu dengan Polri itu tidak disatukan lagi. Ya. Kemudian yang terakhir penyelenggaraan pemilihan umum. Oke, itulah perkembangan politik masa reformasi. Kemudian next yang berikutnya sekarang dari kelompok, ya silakan dari kelompok putih. Ya, nomor 3. Semua nomor 3 silakan mengambil posisi ke depan. Oke, silakan duluan. Oke, silakan Dita. Selamat pagi semua, saya Dita akan bersacat tadi. Oke, bagus jawabannya. Ada yang mau menambahi? Iya, silakan. Selamat pagi, saya Sarah Selalem, perwakilan dari kelompok hijau akan mempresentasikan hasil analisis kami. Menganalisis kondisi ekonomi pada masa awal reformasi dengan baik dan benar. Masa kepemimpinan B.J. Habibie di bidang ekonomi, ia berhasil memotong nilai tukar rupiah terhadap dolar masih berkisar antara 10.000 rupiah dan 15.000 rupiah. Oke, bagus sekali jawabannya. Ada lagi yang mau menambahi? Iya, silakan. Selamat pagi semua, saya Krista Turban, perwakilan dari kelompok Pink, akan menganalisis kondisi ekonomi pada masa awal reformasi. Keadaan ekonomi keuangan pada kemerdekaan amat buruk disebabkan oleh inflasi yang sangat tinggi, adanya blockade ekonomi oleh Belanda sejak bulan November 1945, eksploitasi besar-besaran di masa penjajahan, usaha-usaha yang dilakukan untuk mengatasi kesulitan ekonomi. Oke, baik sekali jawabannya. Ada lagi yang mau menambahi? Sini ada? Oke, ya. Tadi jawabannya bagus. Mari kita berikan aplaus tepuk tangan juga. Silakan nak kembali ke tempat duduknya masing-masing. Oke, coba perhatikan. Ini ada perkembangan ekonomi pada masa reformasi. Kita lihat yang pertama pada masa pemerintahan Presiden B.J. Habibie, ya. Di bidang ekonomi ditetapkan kebijakan pokok untuk menanggulangi krisis ekonomi, yaitu penanggulangan krisis ekonomi dengan sasaran terkendalinya nilai-nilai rupiah dan ketersediaan bahan pokok dan obat-obatan dengan harga terjangkau, serta berputarnya roda perekonomian nasional dan pelaksanaan reformasi ekonomi, ya. Kemudian yang berikutnya pada masa pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid, ya, kondisi ekonomi dan lagat di bidang ekonomi pada masa ini nilai tukar rupiah mulai stabil, ya, harga barang terkendali, tingkat inflasi rendah dan tingkat cadangan negara deposito yang tinggi. Itulah pada masa pemerintahan Presiden Megawati. Kemudian berikutnya pada masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang, pengurangan utang di luar negeri. Dan yang terakhir pada masa pemerintahan Presiden Joko Widodo.
51% saham PT Freeport yang ada di tanah Papua. Oke, setelah tadi ya jawaban daripada nomor 3 tadi ya, yaitu menganalisis apa tadi, keadaan ekonomi Indonesia pada masa reformasi. Oke ya, karena presentasinya sudah selesai, saya lihat semua ini pada ini tegang ya, pada lemas-lemas. Oke, sekarang coba dulu berdiri semua. Ayo berdiri. Menghadap ke depan semua, atur jalannya dari depan dulunya. Coba perhatikan, dengarkan perkataan Bapak, kemudian ikuti gerakannya ya. Oke, kita mulai ya. Nih, kepala, pundak, lutut, kaki, dan telinga, mata, hidung, dan pipi. Ayo semua ya. Semua sambil bernyanyi sambil ikuti gerakannya. Oke? Nanti siapa yang salah akan dapat hadiah. Oke? Iya, bagi siapa yang salah akan dapat hadiah. Oke, kita mulai ya. 1, 2, 3. Kepala, pundak, lutut, kaki, dan telinga, mata, hidung, dan pipi. Coba nih. Kepala, pundak, lutut, kaki, dan telinga, mata, hidung, dan pipi. Oke, tepuk tangan semua. Kita ya. Oke, baik. Ya. Sekarang kita tiba saatnya pada uji pemahaman atau pengetahuan tentang materi yang sudah kita bahas pada kesempatan ini. Jadi di sini Bapak akan membagi soal-soal pengetahuan ya. Akan dikerjakan. Ya, silakan dikerjakan sendiri-sendiri dengan baik, karena ini nanti adalah penilaian pengetahuan. Waktunya 10 menit. Silakan.
kita tiba saatnya pada kesimpulan ya. Kesimpulan materi pembelajaran kita hari ini. Ya. Apa yang menjadi kesimpulan dari materi kita? Ayo siapa yang bisa menyimpulkan? Saya, Ya, Pak. silakan Ibu Ina berdiri. Silakan. Kesimpulan, banyak hal yang mendorong timbulnya reformasi pada pemerintahan Orde Baru, terutama terletak pada ketidakadilan di bidang politik, ekonomi, dan hukum. Pemerintah Orde Baru yang dipimpin oleh Presiden Soeharto selama 32 tahun ternyata tidak konsisten dan konsekuen terhadap tekan awal munculnya Orde Baru. Oke, bagus sekali. Ada yang bisa menambahi? Saya, Pak. Iya, silakan Iglesia. Kesimpulan, masa reformasi merupakan suatu perubahan perikehidupan lama dengan tatanan perikehidupan baru yang secara hukum menuju ke arah perbaikan. Oke, bagus. Jawabannya ada lagi yang mau menambahi? Iya, silakan Esta. Kesimpulan, munculnya keinginan untuk melakukan perubahan itu muncul disebabkan oleh dampak negatif dari kebijakan yang dilaksanakan oleh pemerintah Orde Baru. Oke, baik ya. Jadi itu tadi jawabannya bagus-bagus. Mari kita berikan tepuk tangan. Nih, coba perhatikan sebagai penguatan dari kesimpulan kita ya. Ya, bergulirnya gerakan reformasi menyadarkan bangsa Indonesia mengenai demokrasi dan menghargai kedaulatan rakyat. Ya, sebuah pemerintah yang menghormati aspirasi rakyat akan mendapatkan dukungan rakyat. Sebaliknya, perilaku para pemimpin yang tidak menghargai kedaulatan rakyat dan nilai-nilai demokrasi akan menyebabkan rakyat tidak percaya kepada pemimpin tersebut. Oke, bisa dipahami ya? Bisa, Pak. Oke, baik. Ya, itu tadi kesimpulannya. Sekarang kita tiba pada refleksi ya. Oke. Ada kira-kira hal-hal yang belum dipahami tentang materi kita? Atau apakah materi kita membosankan menurut kalian? Tidak, Pak. Oke. Kemudian ya berikutnya coba nanti di rumah dibaca untuk tugas materi selanjutnya, yaitu kehidupan masyarakat Indonesia pada masa reformasi ya, untuk kegiatan kita pada pertemuan selanjutnya. Oke? Ya, baik. Karena waktulah yang membatasi pertemuan kita pada kesempatan kali ini. Cukup di sini pertemuan kita. Selamat siang, Horas.